Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, teman-teman. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Insya Allah pada video ini adalah pertemuan ketiga, teman-teman, mengenai pokok bahasan hukum Mendel atau di bab pola-pola hereditas, gitu ya. Baik. Di pertemuan ketiga ini kita menyediakan beberapa soal untuk kita perbincangkan teman-teman guna teman-teman persiapan untuk UTBK gitu ya di tahun. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tahun ini. Oke, baik. Kita masuk ke soal yang pertama mengenai pola-pola hereditas ini, teman-teman. Kita akan lihat soal yang pertama. Oke, kita akan perhatikan nih. Pada kacang katanya bunga ungu dominan terhadap bunga putih. Oke, kita tandai ya. Ungu dia dominan teman-teman terhadap bunga yang putih. Berarti putih dia resesif gitu ya. Oke. Nah, persilangan antara galur murni. Nah, diminta di sini kata kuncinya adalah galur murni, teman-teman. Oke. Nah, berbunga ungu katanya galur murninya berbunga ungu dengan galur murni berbunga putih. Oke, gitu ya. Menghasilkan keturunan F1-nya ternyata katanya ada 40 tanaman. Gitu ya, F1-nya generasi pertama. Nah, satu tanaman F1 katanya dibiarkan menyerbuki sendiri dan menghasilkan generasi kedua yaitu F2 gitu ya. Nah, hasilnya dari 80 tanaman F2, teman-teman, generasi kedua ini katanya yang berwarna ungu. Oke, ada berapa? Oke, kata kuncinya di sini ya. F1 katanya berarti yang ini, yang F1 itu gitu ya. F1 hasil persilangan antara ungu dengan putih galur murni dihasilkan F1. Nah, diminta katanya F2, berarti kan perkawinan dari F1 gitu ya. Kita harus tahu dulu F1-nya. Oke, diminta yang F2 tapi berwarna ungu. Itu pertanyaannya. Baik. Nah, teman-teman, berbicaranya persilangan galur murni ini di sini ada kata-kata ungu dan kata-kata putih gitu ya. Ungu dengan putih ini dia merupakan parentalnya, teman-teman, parental keturunan sebelum dia menghasilkan keturunan pertama. Jadi induk yang dikawinkannya itu adalah yang ini, gitu ya. Jadi ungu itu dia memiliki sifat dominan terhadap putih tadi kan ya. Berarti ungu dia menggunakan huruf kapital. Sedangkan putih dikarenakan dia resesif, teman-teman, berarti dia menggunakan huruf kecil. Gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu parentalnya seperti apa, lalu kita turunkan teman-teman gametnya. Jangan lupa untuk menentukan gamet, saya ulang kembali, sudah dibahas di pertemuan pertama ya, bahwa rumusnya itu adalah 2 pangkat N. N itu siapa? N itu adalah sifat beda, gitu kan ya. Nah, dikarenakan U besar dia tidak ada yang beda, homozigot, berarti 2 pangkat N-nya berapa? 2 pangkat 0, berarti N-nya itu 0. Tidak ada yang beda. Maka 2 pangkat 0 adalah 1, maka turunkan 1 huruf teman-teman. Gitu ya. Termasuk U kecil 2 pangkat 0, maka turunkan 1 huruf. Gitu ya. Maka F1-nya adalah perkawinan dari gamet yang U besar dengan gamet dari U kecil. Maka F1-nya didapatkan U besar U kecil. Kenapa Pak berwarna ungu? Sebab U besar lebih dominan terhadap U kecil. Siapa U besar? U besar itu ungu. Gitu kan ya. Nah, ini dia galur murninya nih. F1-nya nih didapatkan. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari F2-nya. F2 itu apa Pak? F2 itu adalah perkawinan di antara sesama F1. Gitu ya. Nah, jadi parental yang keduanya adalah F1. Jadi parental pertama F1 itu kan U besar U kecil gitu kan ya. Dikawinkan sesamanya maka dia U besar U kecil juga. Gitu. Kan dicari F2. F2 itu perkawinan F1 ya. Ingat-ingat. Dikarenakan yang parental pertama ungu, parental kedua ungu, ini U besar U kecil 2 pangkat N. N-nya berapa? U besar dengan U kecil beda ya. Berarti 2 pangkat 1 ini. Turunkan 2 pangkat 1 itu berapa? 2. Berarti turunkan 2 hurufnya. Ada U besar
dan ada U kecil. Termasuk yang gamet satu lagi. Ada U besar, ada U kecil. Gitu ya. Nah, selanjutnya sama teman-teman kawinkan. Boleh nanti dibuatkan tabel, boleh mau dibuatkan tabel. Tapi nggak dibuatkan tabel juga sebetulnya nggak apa-apa gitu ya. Ketika teman-teman memang sudah bisa. Boleh gitu ya. Kalau mau ditabelkan jadi seperti ini teman-teman. Jadi simpan U besar di sini 1, di sini juga U kecil 1. Gitu ya, yang horizontal. Yang vertikalnya juga sama, simpan U besar di sini juga U kecil. Nanti teman-teman kawin silangkan gitu ya. Jadi U besar dengan U besar, jadi yang ini U besar warnanya jadi ungu gitu ya. Oke, U besar di sini kan U besar, kita coba tuh ya, kita tandailah dengan menggunakan pen berwarna merah misalkan ya biar kelihatan. Oke. Ini kan U besar teman-teman gitu ya. Ini dia U kecil, coba U kecil. Ini maaf ya saya tidak menggunakan pen tab nih. Oke, ini menggunakan mouse jadi agak jelek nih. Ini dia U kecil gitu aja ya. U besar dengan U besar, ini dengan ini dulu. Jadi U besar kan yang ini ya. Oke. Terus yang ini U besar dengan U kecil, jadi ini. Gitu kan ya. Ungu juga. Kenapa Pak ungu? Sebab U besar lebih dominan daripada U kecil. Sekarang yang ini U kecil dengan U besar, tetap U besar dominan harus di depan. Maka nulisnya begini. U besar, U kecil. Terus yang ini sekarang U kecil dengan U kecil, maka keluarnya putih. Sebab kenapa? Kecil-kecil ya resesif ya. Itu adalah putih. Gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ungu ada berapa? Kalau kita lihat fenotipnya gitu ya. Jadi ungu itu dia ada 3, sedangkan putih dia ada berapa? Ada 1. Gitu ya. Ini dia persilangan F2-nya. Jadi kalau ditanyakan berapa yang ungu, maka yang ungu itu adalah 3 dari 4 kemungkinan kan ya bentuk dari genotipnya. Berarti 3/4 teman-teman hitungannya ya. Dikali berapa tadi F2 dihasilkan di soal? Ada 80. Maka 3/4 kali 80. Saya ulang, untuk menghitung bunga ungu, yang ungunya ada berapa? Ada 3. Dari berapa kemungkinan anak? 4 anak, gitu kan ya? Dikali 80, gitu. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 60. Gitu. Ini soal yang pertama, teman-teman. Gampang ya? Bisa lah yang ini mah. Oke, C ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Kita lihat apa soal nomor 2. Oke, ini dia. Soal di nomor 2, teman-teman, katanya sepasang suami istri normal. Awas, suami istri normal katanya. Masing-masing membawa sifat albino. Masing-masing baik istri ataupun suami membawa sifat albino katanya. Jika suami istri tersebut merencanakan 4 orang anak, katanya 4 anak nih, gitu ya. Berapa kemungkinan bahwa semua anaknya tidak albino? Oke, diminta yang tidak albino ya. Di sini jika suami istri tersebut merencanakan 4 anak. Nah, berapa kemungkinan yang tidak albino? Baik. Perlu diketahui sama teman-teman, di soal disebutkan, teman-teman di sini ada albino. Kita akan bahas dulu penyakit dari albino ini gitu ya. Nah, albino ini teman-teman mesti tahu bahwa dia itu suatu kondisi teman-teman yang disebabkan dikarenakan kekurangan atau ketiadaan teman-teman yang disebut sebagai melanin. Apa ini melanin, Pak? Melanin itu dia merupakan zat pemberi warna pada kulit, teman-teman. Jadi kalau tidak ada itu, maka dia akan menampakkan kulitnya itu menjadi putih gitu ya. Jadi tidak ada melaninnya di situ. Mungkin teman-teman pernah lihat lah anak-anak yang albino gitu ya, putih-putih kan ya, tapi putihnya putih pucat gitu ya, tidak seperti putih orang yang memiliki melanin gitu. Nah, seperti itu. Nah, di dalam tubuh seseorang yang sifatnya diwariskan dari orang tua, teman-teman, nanti khususnya albino ini dia kelainan somatis gitu kan ya, itu juga dia akan diturunkan pada generasi selanjutnya. Nah, dikarenakan diturunkan, nah albino ini dia merupakan gen resesif teman-teman gitu ya. Jadi gen resesif yang bisa ada pada pria atau suami gitu ya, yang bisa ada pada seorang wanita atau istri gitu. Itu dia gitu ya, berkenaan dengan albino. Nah, yang kedua, di soal kita dapat ketahui bahwa
berbicaranya suami istri ini normal, tapi masing-masingnya membawa sifat. Yang seperti apa, Pak, membawa sifat ini? Jadi begini, ada 3 kemungkinan sifat dari albino pada seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, jika genotip A besar, berarti orang tersebut, teman-teman, dalam keadaan tidak albino. Jadi dia dalam keadaan sehat, berarti dalam keadaan memiliki melanosit. Gitu ya, itu A besar. Tetapi ada juga orang dalam keadaan A besar A kecil. Berarti dia dirinya karier. Khusus untuk penyakit somatis seperti halnya albino, teman-teman, karier atau pembawa itu bisa ada di laki-laki, teman-teman, bisa ada di perempuan. Gitu ya, berbeda dengan yang penyakit terpaut kromosom. Kalau yang penyakit terpaut kromosom X, teman-teman, yang gonosom gitu ya. Itu karier itu hanya didapatkan di anak perempuan saja. Gitu ya. Jadi beda nih kalau berbicaranya albino, teman-teman, maka laki-laki dengan perempuan kemungkinan bukan kemungkinan lagi, dia bisa dalam keadaan karier atau pembawa. Orangnya normal tapi pembawa sifat jelek, gitu ya. Membawa sifat albino yang akan diturunkan pada generasi selanjutnya. Nah, sedangkan yang A kecil gitu ya, ini penampakan yang ketiga, dia dalam keadaan albino, gitu ya. Jadi albino berarti dia A kecil. Gitu teman-teman konsepnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan lihat di soal, katanya suami istri tersebut merencanakan 4 anak, sedangkan suami tersebut dia pembawa sifat albino. Berarti kalau dia pembawa sifat albino, berarti dia dalam keadaan A besar A kecil ya, parentalnya ya. Tulis sama teman-teman, parentalnya berarti A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Dari mana, Pak? Di sini soal. Suami istri normal, masing-masing pembawa sifat albino. Berarti kan yang kedua ya penampakan ini. Nah, oke. Ini 2/1, yang ini juga 2/1. Berarti gametnya ada 2 masing-masingnya ya. Ini berarti turunkan A besar dan A kecil. Turunkan A besar dan A kecil gitu. Lalu teman-teman silakan kawinkan. Boleh menggunakan papan catur ataupun enggak apa-apa. Kalau menggunakan papan catur berarti gamet pertama dihorizontalkan, gamet kedua teman-teman simpan divertikalkan. Lalu kawin silang gitu ya. Ini dengan ini jadi A besar. Yang ini dengan yang A kecil, A kecil. Dan seterusnya didapatkan seperti ini. Jadi didapatkan genotipnya itu ada A besar sebanyak 1, A besar A kecil ada 2, dan A kecil ada 1. Jadi perbandingan genotipnya itu adalah 1:1 dari persilangan ini. Gitu ya. Sedangkan fenotipnya teman-teman untuk orang yang normal homozigot itu jumlahnya ada 1. Ini A besar ya. Dia tidak albino jadi homozigot itu mah. Terus ada yang karier tapi normal gitu ya. Nah, karier jumlahnya ada 2, pembawa sifat gen resesif. Terus yang albino di soal ada 1, didapatkan ini ya, ini albino. Jadi diminta berapa kemungkinan bahwa semua anaknya tidak albino. Nah, semua anak tidak albino dengan merencanakan 4 orang anak. Cara ngitungnya begini, teman-teman. Nah, peluang lahirnya albino, teman-teman, dari persilangan pertama ini bahwa didapatkan yang albino itu kan 1 ya. Ini cuma albino 1. Dari berapa kemungkinan? Dari 4 kemungkinan. Jadi 1/4 dikali dikali 100% kalau mau di 100% kan. Kalau enggak ya udah jangan dikalikan gitu ya. Ini kalinya buang sama teman-teman ya. Kalau mau di persentase berarti 25% ya. Kalau tidak dipersenkan ya udah 1/4. 1/4 0,25 gitu ya. Oke, ini adalah peluang lahirnya albino untuk pertama. Sekarang teman-teman dari kenyataan yang ini ya, sekarang peluang 1 anaknya normal. 1 anaknya normal yang mana? Yang normal itu ada 3. Ada normal homozigot, ada yang karier. Maka jumlahkan 1 tambah 2 berapa? 3. Dari berapa anak yang dihasilkan? 4. Berarti 3/4. 3/4 itu dia adalah anaknya normal gitu ya. Nah, ini adalah peluang 1 anaknya normal dari perhitungan ini. Sekarang diminta di soal merencanakan 4 orang anak. Maka teman-teman kalikan begini. Peluang ke-4, ini kan baru peluang ke-1 ya. Nah, peluang ke-4 anaknya normal, maka 3/4 ini teman-teman pangkatkan. Gitu ya.
pangkatkan sesuai dengan peluang yang diinginkan. Berapa peluang yang diminta di soal 4? Berarti yang normal itu kan ada 3 gitu ya di antara 4 anak. Berarti 3/4 pangkat peluangnya, pangkat 4. Jadi 81/256. Berapa? Itu sekitar 0,3164. Gitu, gampang ya. Soal nomor keberapa? Soal nomor ke-12. Gitu, di pertemuan ketiga ini ya. Bisa gampang teman-teman, silahkan untuk dipelajari lagi ya. Oke. Kita lanjut. Nomor ke berapa? 13 berarti ya yang ini. Di soal nomor 13 bisa diperhatikan sama teman-teman, tanaman kacang yang tinggi dominan. Oke, tinggi katanya dia dominan terhadap pendek. Oke, tandai ini supaya gampang. Bunga warna merah dominan terhadap warna putih gitu ya. Jika dua tanaman kacang yang bersifat heterozigot, katanya untuk untuk sifatnya heterozigot gitu ya, disilangkan teman-teman. Maka perbandingan yang dapat diharapkan dari keturunannya adalah berarti tinggi dominan terhadap pendek, merah dominan terhadap putih. Diminta katanya jika dua tanaman kacang bersifat heterozigot disilangkan. Baik, yang heterozigot gitu ya. Nah, tadi teman-teman tulis untuk memudahkan bahwa T itu dia untuk sifat tinggi gitu ya, dikarenakan dia dominan, berarti lawannya T kecil untuk sifat pendek. M besar untuk sifat merah, sedangkan M kecil untuk sifat putih. Nah, untuk lambang-lambang terserah sama teman-teman mau menggunakan huruf ya, huruf apapun terserah. Tapi yang jelas mending untuk memudahkan kalau tinggi ya T gitu ya, lawannya T kecil gitu untuk memudahkan sebetulnya ya. Nah, maka teman-teman diagram persilangan yang terjadi dikarenakan yang diminta heterozigot disilangkan sesamanya gitu ya. Nah, ini. Dua tanaman kacang heterozigot katanya, berarti kalau heterozigot T besar T kecil, M besar M kecil dikawinkan dengan yang sama, T besar T kecil, M besar M kecil. Jadi tinggi merah heterozigot dikawinkan dengan tinggi merah heterozigot. Ini 2 pangkat berapa, Pak? Ada 2 sifat beda. Berarti ini 2 pangkat 2, teman-teman. T besar T kecil kan beda ya? 1. M besar M kecil kan beda ya? 2. Berarti ada 2 pangkat N. N-nya itu ada 2. Gitu ya. Jadi 2 pangkat 2 berapa, Pak? 4. Saya ulang. Untuk menentukan gamet, teman-teman, ini berapa? 2 pangkat N ya. Jadi N itu sifat yang beda. Ini sifat yang beda 1, T besar T kecil. Sifat yang beda yang kedua adalah M besar M kecil. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Ini juga sama, 2 pangkat 2 ya. Oke, berarti turunkan. Cara menghitungnya adalah T besar dengan M besar, 1. T besar dengan M kecil, 1. T kecil dengan M besar, 1. Dan T kecil dengan M kecil, 1. Jadi 4 gamet, betul ya? Yang ini pun sama, 4 gamet, tinggal diturunkan. Cara perkawinannya begitu. T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, sama T kecil, M kecil. Ini gametnya. Lalu sama teman-teman, silakan kawinkan dari gamet yang ada ini. Jadi 1 disimpan horizontal, 1 disimpan vertikal. Ini saya buatkan dengan huruf yang berbeda gitu ya. Ini menggunakan huruf H dan P sebagai contoh saja. Nanti teman-teman masukkan di sini T besar M besar, T besar M kecil, T kecil M besar, T kecil M kecil, termasuk yang vertikalnya sama. Nanti kawin silangkan ini dengan ini jadi di sini gitu ya, terus sampai di akhir menemukan yang kecil-kecil gitu ya. Oke. Nah, didapatkan teman-teman dari persilangan ini teman-teman akan mendapatkan 9 T besar strip, M besar strip. Pak, apa maksudnya strip di sini? Strip di sini adalah bisa besar, bisa kecil, tidak ngaruh teman-teman. Ada berapa? Ada 9. Sifatnya berapa? T-nya dikarenakan tinggi, M-nya dikarenakan merah. Berarti 9 untuk yang bersifat tinggi merah. Contoh yang 9 itu ini. Coba lihat. 1 gitu ya. Kalau menggunakan T dengan M sama aja. Ini ya. 2. Ada H dan P tuh ya besar. 3, 4 sudah kita warnai nih. 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya, yang tinggi merah.
Terus ada apa lagi, Pak? Oke, ada T besar strip M kecil M kecil. Ini adalah T strip di sini bisa besar, bisa kecil, gitu ya. Yang jelas harus ada M kecil M kecil. Berapa jumlahnya? 3. Untuk tinggi dan putih. Putih itu M kecil, tinggi itu T besar, gitu ya. Oke, yang seperti apa? Yang ini. 1, teman-teman. Gitu ya. 2, 3. Oke, ada 3 ya. Oke, yang ketiga ada yang T kecil M besar strip. Jadi M besarnya yang strip-strip di sini bisa besar bisa kecil. Tidak ngaruh sebab sudah dibaca oleh M besar di depannya adalah dia berwarna merah. Gitu ya. Ada berapa? Ada 3. Nah, yang mana? Yang ini teman-teman. 1, 2, 3. Gitu ya. Pendek, merah. Oke, dan yang terakhir cuma 1. Yang resesif, ini kecil-kecil cuma 1, pendek, putih, gitu ya. Jadi dari hasil perbandingannya didapatkan 9331, teman-teman. Gitu ya. Diperoleh jika teman-teman induk yang dikawinkannya adalah heterozigot. Nah, ingat-ingat nih. Jadi kalau ada perkawinan 2 sifat beda, dia heterozigot, nggak usah dihitung, gitu ya. Cukup jawabannya pasti 9331. Jadi kalau heterozigot seperti ini ya. Ada induk heterozigot 9331 jawabannya. 9 T besar strip M besar strip, jadi yang dominannya. Terus 3 T strip M kecil M kecil, 3 T kecil M besar strip, dan 1 kecil semuanya. Gitu ya. Kalau induknya dia heterozigot, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. 9 tinggi merah, 3 tinggi putih, 3 pendek merah, 1 pendek putih. Dodol yang D. Oke, nomor 13 itu dia, teman-teman. Kita balik lagi ke depan. Masuk ke soal nomor 14. Oke, ini dia. Apabila terjadi perkawinan katanya antara parental bergolongan darah A heterozigot, berarti ada induk nih yang A heterozigot, dia disilangkan dengan yang B yang heterozigot. Di pertemuan pertama kedua sudah saya bahas tentang cara mengawinkan golongan darah ya, teman-teman bisa pelajari kembali. Maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah seperti yang disebutkan sama kita dibahas di di pertemuan pertama dan yang kedua, bahwa sistem penggolongan darah itu salah satunya ada sistem ABO gitu ya, ABO gitu. Nah, berdasarkan apa ABO ini? Dia didasarkan ada dan tidaknya ada yang disebut sebagai antigen gitu ya. Ada dan tidaknya antigen, dia yang menyebabkan golongan darah itu terbentuk gitu ya. Di kelas 11 ini teman-teman kita sudah membahasnya. Contoh, antigen itu apa, Pak? Antigen itu ada 2 jenis. Ada antigen A, ada antigen B gitu ya. Sedangkan temannya antibodinya itu juga ada 2. Ada alfa, ada beta gitu kan ya. Jadi adanya antigen A atau B menyebabkan dia golongan darah apa gitu. Misalkan golongan darah A berarti dia memiliki antigen A gitu ya. Golongan darah B berarti dia memiliki antigen B. Golongan darah AB berarti dia punya dua-duanya. Golongan darah O berarti dia tidak punya dua-duanya gitu ya. Seperti itu. Ini adalah antibodi yang menyertainya. Golongan darah A memiliki antibodi B. Beta. Golongan darah B memiliki antibodi alfa gitu ya. Golongan darah AB tidak ada antibodi. Golongan darah O memiliki dua-duanya. Antibodi dua-duanya ada di golongan darah O gitu ya. Oke, siap. Baik. Nah, perhitungannya teman-teman bahwa golongan darah A itu kan saya ingatkan kembali nih, dia memiliki 2 bentuk dari golongan darah O. Jadi bisa hetero, bisa homo. Kalau di sini disebutkan A hetero berarti AO gitu ya. IA, I0, IO gitu ya. IA, IO gitu. Tapi kalau golongan darah homozigot A-nya berarti IA, IA gitu ya. Nah, dikarenakan di soal yang dikawinkan adalah A heterozigot dan B heterozigot, maka A heterozigot itu teman-teman memiliki kode IA, I0. Maka gametnya ada 2 ya, IA dan I0. Berarti simpan di sini teman-teman. IA, I0 untuk golongan darah A hetero. Untuk golongan darah B hetero berarti IB, I0 gitu ya. Jadi kalau mau dilengkapi sama teman-teman silahkan
parentalnya berarti kita tuliskanlah kalau mau dilengkapi ya. Nah, parentalnya berarti dia kita tulis di sini parental. Berarti parentalnya itu adalah AO gitu ya. Ini golongan darah A heterozigot disilangkan dengan, maaf nih tulisannya nih pakai mouse ya, dengan B heterozigot. Berarti parentalnya BO gitu ya. Gametnya berarti yang ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, berarti A dengan O ya. Ini B dengan O. Nah, turunkan di sini, ditabelkan. Oke, begitu ya kalau mau dilengkapi. Oke, ditabelkan. Untuk golongan darah A berarti IA I0, untuk golongan darah B IB I0 atau IO gitu ya. Silangkan IB dengan IA jadi golongan darah AB, IB dengan I0 jadi golongan darah B heterozigot, I0 dengan IA jadi golongan darah A heterozigot, I0 dengan I0 jadi golongan darah O gitu ya. Ini didapatkan golongan darahnya seperti ini. Nah, sekarang ditanyakan kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah masing-masing 1. Golongan darah AB 1, golongan darah A hetero 1, golongan darah B hetero 1, golongan darah O dia 1 gitu ya. Jadi cara menuliskan golongan darah A hetero itu genotipnya begini teman-teman, IA IO gitu ya. Yang B hetero, IB IO gitu. Kalau yang AB ya hetero ya, beda, IA IB. Sedangkan golongan darah O homo, dia IO IO. Jadi untuk tambahannya adalah ada golongan darah A homo berarti IA IA, ada golongan darah B homozigot gitu ya, IB IB gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, A, B, AB dan O gitu ya. Masing-masingnya 1. Oke, baik. Itu dia soal nomor ke-14 teman-teman, gampang ya. Dan yang soal nomor ke-15 kita lihat sama teman-teman adalah hemofilia disebabkan oleh gen terpaut X. Betul ya, dia terpaut kromosom X yang sifatnya resesif gitu. Jadi diturunkan tuh hemofilia yang darahnya sukar membeku ya. Apabila seorang pria penderita hemofilia, ingat di pertemuan pertama dan yang kedua, berarti kalau hemofilia laki-laki berarti X, ingat apa? X H kecil Y, gitu ya. Dapat bertahan selama hingga perkawinan katanya dengan wanita normal. Wanitanya normal. Maka 50% dari anak perempuannya katanya yang diperoleh adalah penderita hemofilia. Betul atau salah? Kita akan cek ya. Kita kawinkan laki-laki hemofilia dengan perempuan yang normal. Apakah betul 50%-nya anak perempuan dia penderita hemofilia? Kita nanti cek ya. Sebabnya anak laki-laki tidak pernah mendapatkan kromosom X dari ayahnya. Oke, kita akan bahas. Baik. Nah, teman-teman, berbicaranya gen hemofilia ini tadi sudah saya sebutkan bahwa dia merupakan sifat terpaut kromosom X gitu kan ya, yang sifatnya resesif. Artinya, dikarenakan dia melekat pada kromosom X, maka si X-nya itu ada pangkatnya kalau dia hemofilia. Jadi X H kecil, X pangkat H kecil, itu dia hemofilia. Gitu ya. Oke, di soal dikawinkan katanya ayahnya penderita hemofilia, berarti cara menulis ayah penderita hemofilia ini XHY, gitu kan ya. Oke, terus wanitanya normal. Nah, tuliskan teman-teman normal menggunakan huruf kapital XH besar, XH besar. Nah, boleh juga ada yang tidak menuliskan pangkat H besar, boleh. XX boleh tidak Pak? Untuk yang normal perempuan, yang homozigot boleh. Atau kalau mau pangkat, si H-nya itu dia menggunakan huruf kapital. Itu menandakan dia masih dalam keadaan menandakan ciri bahwa dia tidak hemofilia. Gitu ya kalau ada kapital. Kalau ini kan kecil. Gitu ya. Nah ini 2 pangkat berapa untuk mencari gametnya? Oke, 2 pangkat 0 teman-teman. Berarti turunkan 1 gitu ya. X pangkat H besar. Nah ini normal ya. Terus yang laki-laki XH kecil dan Y ini 2 pangkat 1 sebab gennya berbeda gitu ya, X dengan Y. Turunkan dua-duanya, X pangkat H kecil dan Y. Oke, ini gametnya. Lalu kita buat persilangannya. Silakan boleh membuat papan catur ataupun tidak, terserah teman-teman ya. Yang laki-laki X pangkat H dengan Y disimpan di horizontal boleh,
Atau yang perempuan gametnya adalah yang ibunya XH besar. Gitu ya, simpan di sebelah sini. Kawinkan XH besar dengan XH kecil, maka dia jadi XH besar, XH kecil. Ini adalah perempuan normal, karier, pembawa sifat. Normal tapinya. Dia tidak hemofilia, tapi dia pembawa sifat. Gitu ya. XH besar dengan Y, maka jadi anak laki-laki yang normal, tidak hemofilia. Gitu. Oke ya. Nah, ditemukan berarti jawabannya teman-teman, keturunan pertama ada anak wanita, betul. Tapi anak wanitanya dia tidak hemofilia, melainkan dia karier, pembawa sifat, gitu ya. Nah, seperti itu. Berarti anak pertama nih. Sedangkan anak kedua ada pria, tapi prianya juga tidak hemofilia, gitu ya. Dia dalam keadaan normal, gitu. Dan anak laki-laki memperoleh X-nya itu pasti dari ibunya, gitu ya. Bukan dari ayahnya. Ayahnya itu dia menyumbangkan kromosom Y kalau untuk ke laki-laki, gitu ya. Ayahnya menyumbangkan Y, ibunya menyumbangkan X, gitu ya. Oke, jadi jawabannya teman-teman adalah pernyataan kedua saja yang betul. Jadi ini bukan 50% anak perempuannya hemofilia, salah. Harusnya 0%, tidak ada perempuan hemofilianya ya. Ini kan normal. Anak laki-laki tidak pernah mendapatkan kromosom X dari ayah, betul. Kromosom X-nya itu dari ibu. Kalau dari ayah adalah Y, gitu ya. Oke, pintar. Sip, itu adalah nomor 15, teman-teman. Gampang ya. Oke, itu adalah di pertemuan yang keberapa, berarti ketiga ya, mengenai pola-pola hereditas hukum Mendel itu teman-teman. Silahkan bisa pelajari, tunggu masih saya mau membahas tentang pola-pola hereditas nih. Masih banyak soal-soal yang sering keluarnya, tipe bentuknya juga nanti kita akan buat di pertemuan yang keempat ya. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.